Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan harian aku. Jadi teman-teman jangan bosen ya nontonin video aku yang isinya ya kegiatan-kegiatan harian ibu rumah tangga aja gitu ya. Nggak jauh-jauh dari ngurus bocil, masak-masak sederhana kayak gitu, beberes rumah ya kan. Mudah-mudahan ya terhibur aja nonton video aku. Misalnya teman-teman lagi bosen atau lagi butuh motivasi gitu kan, biar bisa semangat lagi, bisa ditonton videonya. Kadang-kadang aku juga begitu kalau misalnya lagi males suka nontonin video teman-teman youtuber gitu ya, jadinya ya udahlah kita semangat lagi lah beberes rumah atau ngapain gitu ya, jadi produktif lagi gitu di rumah. Boleh mager, boleh banget mager, cuma jangan lama-lama gitu. Nah ini aku tadi tuh habis mandiin Abi ya. Habis mandiin Abi, terus Abinya anteng main di depan TV. Mumpung lagi anteng, aku langsung ke dapur, langsung ngibrit ke dapur, langsung siap-siapin apa aja nih yang mau dimasak gitu kan. Jadi hari ini aku mau masak ikan teri balado pakai tempe. Terus juga sayur lodeh, goreng ikan lele sama goreng tempe tepung. Menunya banyak tapi sebenarnya sedikit-sedikit, kayak ikan lele tuh aku goreng cuman buat anak-anak aja gitu, nanti dipakein sayur lodeh. Kalau aku pakai ikan teri baladonya. Kalau tempe tepung, anak-anak tuh lagi suka banget ngegadoin tempe tepung ya. Jadi tempe tepung itu dimakannya nggak pakai nasi, jadi mereka gado gitu, jadi kan cepet habis ya, dan lagi pada suka banget gitu ya. Untuk sayur lodehnya isinya itu aku cuman wortel, labu siam sama telur puyuh aja sayur lodehnya kayak gitu. Nah untuk ikan teri baladonya aku pakein tempe ya, karena ikan terinya nggak terlalu banyak kan, jadinya aku pakein tempe. Dan aku juga ngabisin stok tempe yang tinggal sedikit di kulkas gitu ya, jadi aku goreng aja, terus aku campur nanti tempenya ke ikan teri gitu, itu tambah enak sih. Nah ini ikan terinya lagi aku goreng dulu ya. Aku tuh suka banget sama teri balado. Bumbunya bumbu pada umumnya aja sih, bumbu balado ya, kayak bawang merah, bawang putih, terus tomat, cabai rawit, cabai keriting merah, udah gitu aja. Aku tuh kalau belanja mingguan ke pasar gitu ya, pasti aku tuh selalu beli ikan teri ya, ikan teri belah gitu, itu nggak pernah skip karena aku selalu stok ikan teri. Soalnya ikan teri itu cocok dimasak apa aja gitu, pakai sayur lodeh, pakai sayur asem, sayur sop, itu cocok banget kan. Bahkan aku tuh kalau misalnya nggak ada sayur, kalau misalnya sarapan nih lagi bosan beli, asal ada nasi anget aja ya, itu udah jadi banget deh. Sarapan pakai nasi hangat sama ikan teri balado itu nikmat banget, masya Allah. Bahkan ikan teri balado tuh pakai sayur oyong atau sayur bening bayam tuh udah enak banget ya mam. Nah tadi bumbu baladonya udah aku blender ya. Terus ini ikan terinya juga udah aku angkat nih. Aku kalau bikin teri balado itu terinya itu nggak suka yang garing ya. Sukanya itu yang alot, yang lembek gitu, nggak tahu kenapa. Aku lebih suka yang alot kayak gitu ya, kurang suka sama yang garing. Terus kalau aku tuh bikin teri balado tuh nggak suka pakai kacang ya, karena kan pada umumnya teri balado itu kan kebanyakan orang masaknya tuh pakai kacang ya kan, dipakein kacang. Kalau aku nggak suka, jadi aku nggak pernah bikin ikan teri balado itu pakai kacang ya. Paling pakai tempe aja kayak gini nih, dipakein tempe gitu. Kalau pakai kacang aku kurang suka. Duh beneran deh, aku ngedit video ini jadi ngiler lagi sama ikan teri itu kan. Jadi pengen bikin lagi mam, ya Allah, segitu favoritnya makanan ini tuh ya di rumah tuh, kayak ya ampun. Di rumah cuma ada ikan teri balado plus nasi hangat, udah jadi aku mau makan itu aja ya. Ditambah mungkin sama rebus bayam kalau misalkan lagi males banget masak gitu. Karena emang sefavorit itu sih aku dari dulu sama ikan teri balado. Enak banget soalnya. Oke, ikan terinya udah jadi. Sekarang tinggal tumis bumbu untuk sayur lodeh. Untuk sayur lodehnya isinya itu cuma labu siam, wortel, sama telur puyuh aja ya. Andalan anak-anak telur puyuh. Makanya aku tuh selalu stok telur puyuh di kulkas, karena ya ini masaknya tuh bisa dibikin apa aja gitu. Misalnya sayur kimlo, sop kimlo, sayur lodeh kayak gini, aku selalu pakai telur puyuh untuk anak-anak.
Nah ini wortelnya aku masukin, nanti kalau misalnya udah setengah empuk baru aku masukin labu siamnya. Sekalian sama bumbu tumisnya ya, bumbu tumisnya cuma bawang merah bawang putih gini aja kok. Nah ini aku sambil gendong Abi karena Abi udah mulai cranky, minta digendong gitu ya. Udah mulai bosen dia mainan sendiri, jadinya ke dapur terus minta gendong. Nah ini aku lagi goreng ikan lele, aku cuman goreng 2 aja karena emang buat Abi sama Abel. Ini juga ngabisin stok aja sih, ngabisin stok ikan di freezer. Soalnya aku tuh belum belanja mingguan lagi ya. Karena minggu kemarin itu aku nginap di rumah mama aku. Adik aku itu kan baru lahiran ya. Jadi aku ke Pekayon. Tadinya pengen belanja, cuman mager banget. Kayaknya sih minggu ini nanti sama suami aku aja ya. Biar suami aku soalnya nanti yang bawain belanjaannya, soalnya kan berat ya. Jadinya enak kalau ke pasar sama suami aku tuh ada yang bawain belanjaannya soalnya. Nah ini sayur lodehnya lagi aku pakein santan, kara. Terus juga aku pakein bumbu racik sayur lodeh sedikit aja ya. Terus jangan lupa garam dan penyedapnya. Nah terakhir tinggal cemplungin telur puyuh. Aku selalu terakhir ya kalau masukin telur puyuh, karena biar nggak hancur, soalnya kan masih diaduk-aduk ya. Jadi kalau misalnya udah pakai bumbu, udah enak, udah gurih, baru dia dimasukin telur puyuhnya. Jadi biar nggak kelamaan, maksudnya biar nggak kebanyakan diaduk gitu loh. Karena kadang-kadang suka hancur gitu. Nah ini aku sekalian goreng tempe tepungnya. Kalau tempe tepung sih aku pakai bumbu serbaguna ya, bumbu instan. Jadi tinggal diaduk-aduk aja, terus dipakein bawang daun ya, daun bawang yang banyak banget. Karena nggak tahu kenapa aku kalau goreng tempe suka banget bawang daunnya tuh yang banyak gitu, karena wangi banget. Oke, alhamdulillah, masya Allah, semua masakan udah jadi. Ini tempe tepungnya aku pindahin ke wadah saji. Sayur lodeh, terus juga ikan lele dan teri baladonya juga udah jadi ya. Ini aku masak tuh lumayan cepet juga, karena abinya lagi anteng sama Abel lagi main-main. Jadinya ada yang nemenin main gitu ya. Beda kalau misalnya Abelnya lagi sekolah gitu kan. Jadi nggak ada yang nemenin, kadang-kadang abinya suka rewel gitu, nggak betah main sendiri. Karena masakannya udah selesai, udah beres, dan juga masih ada waktu sebelum jam makan siang, aku mau bikin jus dulu. Seperti biasa, aku mau bikin stok jus untuk 3 hari ke depan. Untuk buahnya masih sama, ada apel, wortel, jeruk, sama lemon. Untuk buahnya, sebelum aku potong-potong, udah aku cuci bersih ya. Jadi aku cucinya itu pakai air mengalir aja, air keran. Setelah itu dibilas lagi pakai air minum, air matang gitu ya. Itu yang di kotak, itu ada buah plum, tapi nggak jadi aku jus ya. Buah plum itu enakan dimakan langsung gitu aja, lebih lebih enak pokoknya daripada di jus kayak gitu. Jadi buah plumnya nggak jadi aku campur ya. Aku makan gitu aja langsung. Kalau jeruk, aku pakai jeruk wogan. Kalau kemarin-kemarin itu sempat pakai jeruk sunkist. Sebenarnya pakai jeruk apa aja sih? Pakai buah apa aja yang di kulkas. Kebetulan jeruknya yang di kulkas tuh cuma ada jeruk wogan aja. Lagi ada stok jeruk wogan. Terus kalau apel Fuji. Nanti aku tambahin sedikit jahe. Karena nggak tahu kenapa aku kurang afdol gitu kalau misalnya bikin jus itu nggak pakai jahe, biar ada sensasi anget-angetnya gitu di tenggorokan. Nah ini aku potong kecil-kecil kayak gini aja biar enak masukinnya. Untuk bikin jusnya aku pakai Miku Estetik Slow Juicer Lowat ya. Slow juicer sebagus dan secanggih ini dayanya cuma 100 watt aja, jadi udah pasti anti jeglek. Dan kalau misalnya sering dipakai itu sama sekali nggak bikin listrik membengkak. Untuk pemasangan part-partnya juga gampang banget. Di buku panduannya tuh udah jelas terpampang di situ. Tinggal ikutin aja dengan benar. Gampang banget masangnya. Emang awal-awalnya pas ngeliat, aduh ini gimana caranya. Tapi pas udah lihat buku panduan itu gampang banget. Dilepas pasang tuh mudah banget. Gak ada part-part yang tajam gitu. Gak ada sama sekali. Jadi aman, dan dibuka pasangnya tuh bener-bener kayak
enak gitu loh, praktis banget. Udah gitu yang bikin aku suka suaranya itu nggak bising sama sekali ya, senyap. Aku tuh sering banget bikin jus di saat pas anak-anak lagi tidur. Jadi ibaratnya kayak me time lah ya, bikin jus gitu kan anak-anak lagi tidur. Karena suaranya nggak berisik sama sekali, jadi sama sekali tidak mengganggu anak-anak. Udah gitu ampasnya itu kering banget ya mam. Di video yang sebelumnya udah aku kasih unjuk, ampasnya itu bener-bener kering, udah aku peres-peres itu kering banget. Untuk buahnya itu sebenarnya nggak apa-apa ya kalau nggak dipotong, karena corongnya ini besar banget, jadi bisa masuk apel utuh gitu. Jadi kalau teman-teman males motong-motong ya nggak apa-apa, tinggal masukin aja, karena corongnya itu besar. Untuk bahan dari slow juicer Miku ini juga udah BPA free ya, dan bahannya ini dari Tritan, sama dengan botol bayi, jadi udah pasti aman banget dan nyaman untuk keluarga. Oke, udah selesai nih jusnya, full banget tuh ya, Masya Allah. Nah sekarang aku mau kasih unjuk lagi nih ya ampasnya. Nah ini dia ampasnya, ampasnya tuh kering banget, ya ampun tuh ya. Udah aku peres-peres juga, tuh kering banget hasilnya. Nah sekarang mau aku pindahin dulu ke botol. Kalau stok kayak gini tuh di kulkas itu aku nggak sampai seminggu ya mam, 3 hari juga udah habis, maksimal tuh 4 hari, kadang-kadang tuh 2 hari habis karena Abel juga ikutan minum, suami aku juga minum kan, aku nggak sendiri, jadi ya nggak sampai semingguan gitu, nggak akan lama juga di kulkas karena kan semakin cepat habis semakin baik ya. Miku Slow Juicer itu punya 3 warna ya mam, ada milky white yang kayak aku gini tuh milky white, ada sakura pink, ada iris lilac. Yang iris lilac tuh warnanya tuh lucu banget, bukan imut, apa sih, cute gitu, warnanya ungu. Dan kalau teman-teman mau samaan, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi aku ya. Langsung aja klik, langsung cus buruan beli karena bisa untuk ngejus, bisa untuk bikin santan juga. Jadi untuk stok di kulkas gitu ya, tapi gak usah terlalu lama kalau mau nyetok di kulkas karena makin kelamaan juga kurang bagus ya, jadi harus cepat-cepat habisin. Aku juga kalau bikin jus kayak gini tuh nggak harus nyetok, kadang-kadang langsung habis, diminum sekaligus habis juga sering. Kalau misalnya lagi ada stok yang banyak, buah banyak di kulkas, biasanya aku bikin stok jus kayak gini. Tapi kalau misalnya lagi dikit gitu ya, kayak cuman apel sama wortel, biasanya aku habisin langsung hari itu juga. Nah sekarang aku mau cuci slow juicernya, sekalian mau nunjukin ke teman-teman betapa mudahnya mencuci slow juicer ini. Lepas pasangnya juga gampang banget, nanti dipasangnya juga gampang banget. Kalau teman-teman mau tahu cara pasangnya, bisa lihat di reels aku di Instagram atau di video aku yang sebelumnya ya. Slow juicer ini tuh nggak ada part-part yang tajam gini, jadi gampang banget dibersihinnya dan semua itu terjangkau. Ada sikatnya, jadi sela-sela gini tuh gampang banget dibersihin. Nah ini sikatnya itu dapet ya. Jadi kalau teman-teman beli slow juicernya, nanti ada bonus sikat kayak gini. Jadi gampang banget tuh menjangkau ke sela-sela yang kecil-kecil kayak gini, jadi maksimal gitu ngebersihinnya. Nah kayak gini nih, ini tuh kan susah ya kalau misalnya nggak pakai sikat, karena dapet sikatnya jadi ngebersihinnya tuh super gampang banget, jadi nggak perlu takut bakal ada yang ampas-ampas yang tertinggal, itu nggak akan, karena emang gampang banget. Nah untuk packagingnya nggak usah khawatir, selalu mendarat ke rumah tuh dengan aman. Miku tuh packagingnya bener-bener tebel banget bubble wrapnya, jadi nggak usah khawatir di perjalanan bakalan kayak pecah atau gimana, karena super aman banget packagingnya itu. Dan Miku Slow Juicer ini garansinya 1 tahun ya. Oke deh, langsung aja yuk klik link yang ada di kolom deskripsi aku. Nggak usah pikir panjang lagi karena produk sebagus ini dayanya cuma 100 watt aja, anti jeglek dan nggak bikin tagihan listrik tuh jadi membengkak. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Aku mohon maaf kalau di video aku tuh masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.